Hubungan antara negara dengan warga negaranya mengenai permasalahan UU Cipta Kerja. Sebelum kita mengomentari UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan, alangkah baiknya kita mencermati dan memahami lebih lanjut mengenai isi dari UU tersebut. UU Ciptaker yang disahkan pada 5 Oktober 2020 oleh DPR bertujuan untuk memperluas dan memperbanyak lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Selain itu, UU Ciptaker juga dimaksudkan untuk merevisi 79 UU yang ada sebelumnya. Dalam UU Ciptaker terdapat beberapa poin yang dibahas atau disinggung. Pertama, poin mengenai gaji dan waktu kerja. UU Ciptaker membatasi penetapan upah minimum yang ditentukan oleh kabupaten atau kota dengan rumus tertentu yang menyesuaikan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum diatur dan disesuaikan dengan kelayakan hidup pekerja dengan memperhatikan aspek pertumbuhan ekonomi atau inflasi. UU Ciptaker juga mengurangi batas pesangon pekerja yang awalnya sejumlah gaji 32 bulan menjadi sejumlah gaji 19 bulan ditambah gaji 6 bulan yang ditanggung oleh pemerintah. Besaran pesangon diatur dan ditentukan dengan nilai maksimalnya. Hal tersebut berbeda dengan UU sebelumnya yang mengukur pesangon dengan nilai minimalnya. Dalam UU tersebut juga menyinggung mengenai hari libur wajib, cuti berbayar, dan sistem lembur. Yang kedua, yaitu pekerja asing. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, peraturan untuk pekerja asing dilonggarkan dan dimudahkan untuk bekerja di Indonesia. Pada undang-undang sebelumnya, pekerja asing hanya diperbolehkan pada pekerjaan yang tidak berhubungan dengan produksi. Pekerja asing yang tinggal selama 183 hari setahun pun tidak akan dikenakan pajak penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Ketiga, mengatur tentang pemecatan. Peraturan mengenai pemecatan dibuat lebih longgar. Dicabutnya peraturan sebelumnya yang mengatur proses melamar kerja yang dirancang untuk melindungi hak-hak pekerja. Keempat, mengenai perpajakan. Pajak penghasilan badan yang semula 25% akan diturunkan secara bertahap, mulai dari 22% di tahun 2022, lalu menjadi 20% di tahun 2025. Perusahaan-perusahaan digital juga akan diminta untuk memasukkan pajak pertambahan nilai sebesar 10% kepada penggunanya. Kelima yaitu mengenai lingkungan. Peraturan yang berkaitan dengan eksploitasi lingkungan akan dilonggarkan, namun peraturan tersebut hanya diperuntukkan pada bisnis yang tidak masuk kategori berisiko tinggi. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, izin penggunaan kewenangan lahan diserahkan kepada pemerintah pusat, dan dalam peraturan tersebut diatur mengenai kenaikan denda atas kerusakan lingkungan. Keenam, mengenai investasi. Tujuan utama dari pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja adalah menambah investasi yang masuk ke Indonesia. Tujuan utamanya tidak lain adalah untuk mempermudah roda perekonomian di Indonesia. Selain itu, dengan masuknya investor-investor ke Indonesia, diharapkan dapat membuka banyak sekali lapangan pekerjaan yang tentunya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam peraturan tersebut juga melarang beberapa sektor industri untuk menerima investasi swasta, contohnya seperti obat-obatan terlarang, perjudian, ikan yang terancam punah, senjata kimia, dan bahan kimia industri. Kemudian kita akan membahas mengenai hubungan antara negara dengan warga negara. Hubungan yang terjadi antara negara dengan warga negaranya dapat kita lihat pelaksanaannya dalam berupa hak dan kewajiban. Kita harus tahu bahwa fungsi utama negara adalah untuk mengatur dan menertibkan masyarakat agar terhindar dari kekacauan atau chaos. Dalam hal ini, dapat juga dimengerti bahwa fungsi negara adalah sebagai pembuat kebijakan dan aturan agar kehidupan dalam masyarakat berjalan dengan baik dan tentram. Negara sendiri merupakan bentukan dari masyarakat yang mempunyai kedudukan sekaligus sebagai penyelenggara ketertiban agar tidak timbul konflik, pencurian, dan lain-lain. Hal yang menjadi sangat mendasar mengenai hubungan terjadi antara negara dengan warga negara adalah masalah hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Baik negara dan warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus mereka laksanakan dan penuhi agar sistem kenegaraan dapat berjalan dengan baik. Antara hak dan kewajiban sendiri berkaitan, karena setiap kita berbicara mengenai kewajiban negara pasti berhubungan dengan hak negara, begitupun sebaliknya. Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan.
Semua orang, tidak terkecuali dan khususnya negara, organisasi, dan pemerintah, wajib mengakui hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan hak asasi bisa menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Antara hak dan kewajiban, masing-masing harus dijalankan secara seimbang. Untuk memperoleh haknya, baik negara dan warga negara harus saling memenuhi kewajibannya masing-masing. Dengan negara menjalankan kewajibannya, yakni dengan memenuhi segala hak asasi manusia warga negaranya, maka masyarakat pun akan merasa dihargai, dilindungi, dan menjamin keamanannya. Masyarakat dapat berkembang dengan baik sehingga mau berkontribusi aktif dalam perekonomian serta ikut melaksanakan berbagai kebijakan pemerintah yang dikeluarkan. Bila kehidupan masyarakat sudah damai dan sejahtera, masyarakat atau warga negara ini pun dapat memenuhi kewajibannya kepada negara, salah satunya dengan cara membayar pajak. Dengan pajak ini, negara pun dapat mendapatkan haknya, yakni memperoleh kepatuhan dari warga negara tersebut. Dalam hubungan antara negara dengan warga negara, terdapat beberapa asas, yakni yang pertama, pemerintah yang melaksanakan hubungan dengan warga negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Yang kedua, tujuan negara adalah tujuan rakyat. Yang ketiga, negara adalah alat dari sekumpulan manusia. Yang keempat, untuk mencapai tujuan negara diserahkan kepada pemerintah. Warga negara memiliki status pasif, aktif, negatif, dan positif. Peranan pasif adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan peranan aktif adalah aktivitas warga negara untuk ikut serta berpartisipasi mengambil bagian dalam kehidupan, terutama mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kemudian peranan negatif adalah aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan pemerintah dalam persoalan atau hak yang bersifat pribadi, sedangkan peranan positif adalah aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan kepada negara. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari sini adalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya ada yang memimpin yaitu negara atau pemerintah, dan ada juga yang dipimpin yaitu warga negara. Fungsi utama negara sendiri itu adalah mengatur dan menertibkan masyarakat agar terhindar dari kekacauan atau chaos. Tetapi tidak hanya itu saja, terdapat kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh negara. Warga negara pun juga seperti itu, terdapat kewajiban yang harus dipenuhi dan hak yang pantas didapatkan. Sekarang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, negara sedang berusaha untuk memenuhi salah satu kewajibannya, yaitu kemakmuran rakyat. Walaupun banyak pihak yang tidak setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah itu adalah untuk kemakmuran rakyat dengan berusaha memperluas lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Sedangkan pihak-pihak yang tidak setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, sebenarnya tidak setuju karena bagi mereka Undang-Undang Cipta Kerja ini semakin menyengsarakan hidup mereka. Jadi sebenarnya ada dua sisi dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan selalu ada orang yang mendukung dan akan ada selalu orang yang menjadi oposisi. Saya Radia Muhammad Alfaros dengan 3 digit NIM terakhir 041 ingin mencoba berkomentar mengenai hubungan negara dengan warga negaranya dalam perihal permasalahan Undang-Undang Cipta Kerja. Poin yang ingin saya komentari di sini adalah hubungan negara itu sendiri dengan warga negaranya. Bisa kita observasi beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, kita bisa melihat banyak sekali masyarakat yang turun ke jalan, banyak masyarakat yang menyuarakan aspirasinya, terutama dari golongan buruh dan mahasiswa. Mereka merasa kepentingan mereka terganggu, oleh karena itu mereka berupaya untuk melakukan demonstrasi. Namun sangat disayangkan dari beberapa demonstran ada yang tidak memahami bahkan tidak mengetahui sama sekali makna atau pentingnya atau tujuan dari demo tersebut. Hal tersebut sangat jauh, sangat menyimpang dari makna atau nilai-nilai hubungan negara dengan warga negaranya. Saya nilai warga negara tersebut tidak menjunjung tinggi hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Oleh karena itu, di sini saya berpesan kepada saudara-saudara sekalian untuk bisa memahami dan mengetahui lebih lanjut makna atau pengertian atau poin-poin dari hubungan negara dengan warga negaranya. Dari saya, terima kasih. Halo, saya Michelle Nathanielisti dengan NIM 072011133038. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan opini saya mengenai hubungan antar warga negara dengan negaranya terkait dengan UU Cipta Kerja. Seperti yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini kita sedang diramaikan dengan kasus UU Cipta Kerja yang mana menimbulkan berbagai permasalahan seperti hingga demonstrasi dan juga kelakuan anarkis. Saya melihat
terkait permasalahan ini dari dua sudut pandang, yaitu dari pihak pemerintah dan juga masyarakat. Dari pemerintah sendiri saya sadar bahwa mengapa pemerintah ingin segera agar UU Cipta Kerja ini segera disahkan, karena saya melihat bahwa UU Cipta Kerja ini memang isinya banyak yang seperti memberikan kemudahan untuk investor sehingga tertarik untuk membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu motivasi dasar dari pemerintah, yaitu untuk memenuhi dan juga memfasilitasi pemenuhan hak asasi manusia masyarakat di Indonesia sendiri, yaitu tepatnya dalam bidang ekonomi, yaitu untuk memperoleh penghidupan yang layak melalui kebebasan untuk berekonomi dan juga mendapatkan pekerjaan yang layak. Lalu untuk dari masyarakat sendiri, saya melihatnya kenapa sih masyarakat begitu kontranya dan begitu menuntut pemerintah untuk menunda dulu, adalah karena dalam prosesnya pemerintah ini terkesan sangat tertutup dan juga kurang transparan dalam menyampaikannya kepada masyarakat. Dalam isi dari UU Cipta Kerja sendiri ini juga kurang disosialisasikan dan juga diberikan ini baiknya dari sisi pemerintah UU Cipta Kerja ini mengapa sih harus segera disahkan. Oleh karena itu timbullah kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Nah, sehingga menciptakan berbagai polemik yang kita dapat lihat di berita akhir-akhir ini. Sekian dan juga terima kasih. Halo, saya Odelia Naila dengan NIM 0720 1123 3036. Jadi opini saya mengenai Undang-Undang Cipta Kerja adalah, sebenarnya saya setuju dengan upaya pemerintah untuk berusaha meningkatkan roda perekonomian dan memperluas lapangan pekerjaan di Indonesia. Tetapi sayangnya, menurut saya, masih ada poin-poin yang kurang tepat, sehingga masih dapat memunculkan kontroversi, walaupun sebenarnya tujuannya itu baik, yaitu untuk memakmurkan rakyat, dan untuk kebaikan mereka sendiri. Terima kasih. Bersama kita bisa.